はじめまして、玉彦様。玉彦様のお嫁さんになるためにまかり越しました。 Di alur cerita anime Taiso Tomi ini menceritakan tentang seorang pemuda lumpuh yang berujung dia pun dibuang oleh keluarganya sendiri. Namun meskipun begitu, pada suatu hari dia tiba-tiba kedatangan cewek malaikat yang baik hati yang tulus merawat pemuda ini. Tak hanya itu saja, cewek malaikat ini bersedia menuruti semua keinginan cowok ini. Gimanakah kisah kehidupan cowok lumpuh dan cewek malaikat ini? Tanpa lama-lama langsung aja kita mulai ceritanya. Menceritakan tentang tokoh utamanya yang bernama Tamahiko, yang dimana Tamahiko merupakan anggota dari keluarga terpandang di Jepang. Selain itu, Tamahiko merupakan siswa yang sangat pintar. Namun pada suatu hari, ada sebuah insiden kecelakaan yang membuat tangan kanannya menjadi lumpuh. Akibat kejadian ini, Tamahiko langsung dianggap tidak berguna oleh keluarganya dan langsung dibuang ke tempat terpencil di desa Jepang. Hal itu dikarenakan Tamahiko dianggap aib oleh keluarganya tersebut. Lalu akibat hal ini, Tamahiko hanya bisa pasrah dengan hidupnya, yaitu hidup di desa terpencil di Jepang. Lalu hingga pada suatu malam, pada malam ini Tamahiko di rumahnya tiba-tiba kedatangan gadis cantik yang bernama Yuju. お嫁さんになるためにまかり越しました。 Yang ternyata ayah Tamahiko telah membeli Yuju disebabkan orang tuanya Yuju telah terlilit hutang kepada keluarganya Tamahiko, dan tujuan Yuju dibeli untuk dijadikan istri Tamahiko yang nantinya akan merawat Tamahiko. Setelah mengetahui Yuju datang ke rumahnya, pada awalnya Tamahiko tidak peduli dengan kehadiran Yuju. Hal itu disebabkan Tamahiko menganggap meskipun Yuju hadir dalam hidupnya, ini semua tidak akan merubah nasib hidupnya yang sudah terpuruk ini. Beberapa hari pun berlalu, yang dimana setiap harinya Yuju sangat begitu baik dan tulus merawat Tamahiko. Hampir semua pekerjaan rumah Yuju kerjakan. Lalu hingga pada suatu malam, di malam ini Tamahiko tidak bisa tidur disebabkan dia sekarang sedang kepikiran dengan keadaannya sekarang dan hanya bisa melamun. Yuju yang mengetahui hal itu langsung menghampiri Tamahiko dan menemani Tamahiko. Akibat hal ini mereka pun berbincang. Saat perbincangan, Tamahiko mengatakan dengan kesal mengapa Yuju sangat begitu baik pada dirinya meskipun dia merupakan cowok yang tidak berguna bagi siapapun. Yuju yang mendengar hal itu langsung mendekati Tamahiko. Sambil mengusap Tamahiko, Yuju menjelaskan kalau dirinya ingin mengabdikan diri untuk menjaga dan merawat Tamahiko sepenuh hati, sebab dia akan selalu peduli kepada Tamahiko. Saat inilah juga Yuju mengajak Tamahiko untuk tidur bareng. Tamahiko juga tidak bisa menolaknya. Akibat hal inilah Yuju dan Tamahiko pun menjadi tidur bareng. Waktu pun terus berlalu. Tamahiko sedikit mulai dekat dengan Yuju, yang membuat hubungan mereka semakin dekat. Tak hanya itu saja, Tamahiko mulai ada perasaan terhadap Yuju. Lalu hingga pada suatu ketika, yang dimana sekarang Tamahiko mendapatkan surat dari ayahnya. Ketika membacanya, Tamahiko langsung depresi mengetahuinya. Sebab ayahnya mengatakan kalau ayahnya telah membuat dan menganggap kalau Tamahiko telah meninggal dunia. Setelah itu, Tamahiko pun langsung kembali depresi lagi sambil pasrah dengan keadaan dia sekarang. Lalu karena terlalu kepikiran tentang hidupnya ini, Tamahiko pun menjadi jatuh sakit. Yuju yang mengetahui hal itu berusaha merawat Tamahiko dengan begitu tulus. Tak hanya itu saja, Yuju selalu berusaha meyakinkan Tamahiko agar Tamahiko tidak terlalu depresi. Beberapa hari kemudian, Tamahiko akhirnya sembuh dari demamnya itu. Dan di saat itulah dia tidak sengaja mengetahui kalau pakaiannya Yuju menjadi kotor akibat merawat dirinya. Lalu karena merasa bersalah, Tamahiko langsung menemui Yuju dan mengajak Yuju pergi ke Tokyo untuk membeli pakaian. Lalu akibat ajakan Tamahiko, Yuju dan Tamahiko pun pergi ke Tokyo. Mereka pun membeli pakaian, pergi ke mall,
makan bareng di sebuah restoran, dan berujung mereka pun akhirnya pulang. Akibat kejadian ini hubungan mereka pun semakin bertambah dekat. Pada keesokan harinya, Tamahiko dan Yuju pada hari ini di rumahnya tiba-tiba kedatangan adiknya Tamahiko yang bernama Tamako. Dengan sambil nada sombong, Tamako menghina Tamahiko. Tak hanya itu saja, Tamako berniat akan tinggal sementara di rumah Tamahiko untuk sementara waktu. Tamahiko pun tidak bisa menolaknya, selain membiarkan Tamako menginap di rumah ini. Selama Tamako menginap di rumah ini, Tamako sangat begitu kasar kepada Yuju dan Tamahiko. Meskipun begitu, Yuju tetap selalu berusaha baik kepada Tamako dan tetap lemah lembut pada Tamako. Lalu hingga pada suatu malam, di malam ini Tamako sangat ingin ke toilet, namun dirinya sangat begitu takut dengan petir. Karena tidak ada pilihan lain, Tamako pun meminta bantuan kepada Yuju untuk menemaninya ke toilet. Akibat hal ini, Yuju pun mengantarkan Tamako ke toilet. Dan saat mereka menuju ke sana, petir besar kembali menyambar. Saat itulah Yuju menyadari kalau Tamako yang sudah pipis di celana. Setelah mengetahui hal itu, Yuju tanpa pikir panjang segera membawa Tamako ke kamar mandi dan memandikan Tamako. Setelah mandi, Tamako masih menunjukkan ketakutannya kepada petir. Yuju yang menyadari hal ini, Yuju mengajak Tamako tidur bersama. Akibat hal ini, mereka pun jadi tidur bersama. Di momen inilah akhirnya Tamako membukakan dirinya lalu menceritakan bagaimana sulitnya tentang hidupnya dan keluarganya. Alasannya pergi ke sini juga karena tidak betah di rumah. Selain itu keluarganya selalu mengekang dia, yang membuatnya selalu menderita dan kesepian. Yuju pun memahami betapa menderitanya hidup Tamako. Selain itu, Yuju pun bilang kalau dia bersedia menjadi kakaknya Tamako dan selalu ada buat Tamako agar Tamako tidak kesepian lagi. Tamako yang mendengar ucapan Yuju langsung luluh mendengarnya sebab merasa dipedulikan. Lalu semenjak kejadian ini, Yuju dan Tamako mulai akrab satu sama lain. Bahkan Tamahiko juga mulai dekat dengan adiknya tersebut, yaitu Tamako. Beberapa waktu pun berlalu. Di hari ini, Yuju dan Tamahiko sedang bersantai bersama. Di saat itulah Tamahiko yang menyadari hal itu langsung menanyakan kondisi kesehatannya Yuju. Namun Yuju menjelaskan kalau dia baik-baik saja. Setelah itu Yuju pun memutuskan untuk melanjutkan pekerjaan rumahnya. Hingga pada suatu ketika, Tamahiko tidak sengaja menemukan Yuju yang sedang terbaring pingsan. Tamahiko yang menemukan Yuju tentu saja panik karena tadi Yuju tidak terlihat kelelahan. Lalu sementara dengan Tamako yang melihat kondisi Yuju langsung membawa Yuju ke kamar Tamahiko karena kamar Yuju jaraknya jauh. Setelah meletakkan Yuju, Tamako pun langsung pergi untuk mencari dokter di desa terdekat. Sementara Tamahiko memutuskan menjaga Yuju. Selama Tamahiko menjaga Yuju, Tamahiko merasa dirinya tidak berguna. Buktinya ketika Yuju pingsan, dia tidak bisa mengangkat Yuju karena tangannya lumpuh. Beberapa saat kemudian, Tamako pun datang dengan membawa dokter. Setelah mengobati Yuju, dokter tersebut memberitahu kalau Yuju sangat kelelahan, yang berujung membuatnya jatuh sakit. Selain itu, dokter itu juga memberitahu Tamahiko untuk jangan menekan pembantunya untuk bekerja terus. Sementara dengan Tamahiko hanya bisa terdiam mendengar pemberitahuan dokter tersebut, sebab dia merasa bersalah membiarkan Yuju bekerja terus-menerus, dan dia pun kembali menjaga Yuju lagi. Singkat cerita, setelah beberapa hari waktu pun berlalu, Yuju pun kembali sehat lagi. Bahkan dia juga menyiapkan makan untuk Tamahiko dan Tamako. Saat mereka sedang makan inilah, Tamako tiba-tiba memberitahu kalau besok Tamako akan pulang sebab dia ingin kembali giat belajar. Hal itu dikarenakan Tamako ingin menjadi dokter, sebab Tamako merasa dari kejadian kemarin membuatnya sadar kalau dia harus menjadi dokter untuk membantu orang yang dia sayang dan orang sekitarnya. Lalu akibat mengetahui hal itu, Yuju pun pada malam harinya mengajak pesta perpisahan dengan tidur bersama. Akibat hal ini, Tamahiko, Yuju, dan Tamako jadi tidur bersama. Di keesokan harinya,
Tamahiko dan Yuju pun mengantarkan Tamako untuk berangkat. Sebelum berangkat, mereka pun berbincang-bincang. Ada sebuah percakapan yang membuat Tamako sadar kalau Tamahiko dan Yuju sangat menyayanginya. Dan singkatnya, Tamako pun berangkat. Lalu di malam harinya, Yuju menyiapkan banyak makanan. Sebab di hari ini, Tamahiko sedang ulang tahun. Selain itu, Yuju juga memberikan pembatas buku untuk Tamahiko, yang membuat Tamahiko merasa senang dengan hadiah tersebut. Sebab dia tidak pernah mendapatkan perlakuan seperti ini dari siapapun. Tentu saja, yang membuat Tamahiko sangat terharu. Namun saat inilah, Tamahiko dan Yuju tiba-tiba mendengar sesuatu pecah di kamar Tamahiko. Tanpa basa-basi, Tamahiko segera mencek kamarnya. Saat itulah Tamahiko malah melihat ada seorang gadis di kamarnya yang sedang membaca buku. Nama gadis ini bernama Atsumi. Setelah itu, Tamahiko langsung menanyakan tujuan Atsumi di kamarnya. Namun Atsumi malah berusaha menggoda Tamahiko. Namun untungnya Tamahiko kuat iman dan tidak tergoda. Lalu tanpa ngasih alasan yang jelas, Atsumi pun langsung pergi. Melihat kejadian ini, Tamahiko hanya kebingungan melihatnya. Namun tak lama kemudian Tamahiko jadi menyadari kalau Atsumi telah diam-diam mengambil dompetnya, bahkan pembatas buku pemberian Yuju yang berada di dompet tersebut. Akibat menyadari hal itu, dengan cepat Tamahiko izin keluar tanpa menceritakan apa yang sudah terjadi kepada Yuju. Setelah cukup lama mengejar, Tamahiko akhirnya menemukan gadis pencopet itu. Tapi saat mau menghampirinya, Tamahiko malah melihat sisi lain dari keadaan Atsumi. Ternyata Atsumi terpaksa mencuri karena dipaksa keadaan, sebab disuruh oleh ayahnya yang sangat begitu kasar. Melihat kejadian itu, Tamahiko pun menjadi kasihan kepada Atsumi, dan dia pun memutuskan untuk pulang saja tanpa hasil apapun. Meskipun begitu, Tamahiko merasa bersalah sudah menghilangkan hadiah dari Yuju. Dan akibat perasaan bersalah inilah, dia pun berniat untuk mencari hadiah dari Yuju tersebut di esok hari. Lalu di keesokan harinya, Tamahiko memutuskan pergi ke rumah Atsumi. Dan dia pun berhasil bertemu dengan Atsumi. Tamahiko langsung menjelaskan tujuannya ke sini, yaitu untuk mengambil pembatas buku yang dibawa oleh Atsumi, tanpa mempermasalahkan dengan dompet yang dibawa oleh Atsumi. Atsumi yang mendengar hal itu, dia pun meminta syarat kepada Tamahiko untuk mengajari adik-adiknya belajar, dan dia akan berjanji mengembalikan pembatas buku tersebut. Lalu karena tidak ada pilihan lain, Tamahiko memilih menurutinya saja. Selama mengajari adiknya Atsumi, ternyata adiknya Atsumi sangat menikmati diajarin oleh Tamahiko. Setelah cukup lama menjadi guru buat adik Atsumi, secara mengejutkan, tiba-tiba mereka kedatangan ayahnya Atsumi yang sangat galak. Akibat hal ini, Tamahiko tanpa basa-basi, Tamahiko langsung bergegas pulang daripada digebok oleh ayah Atsumi. Namun akibat kejadian ini, Tamahiko berujung pulang dengan tanpa hasil sedikit pun, sebab pembatas buku tersebut masih belum dikembalikan. Di keesokan harinya, Atsumi datang ke rumah Tamahiko. Tamahiko yang mengetahui hal itu, dengan cepat Tamahiko menghampiri Atsumi. Sementara dengan Yuju langsung merasa aneh dengan kehadiran siapa gadis ini dan kenapa terlihat sangat akrab dengan Tamahiko. Lalu Atsumi malah bercanda sambil memperkenalkan diri kepada Yuju kalau dia adalah gadis yang sangat akrab dengan Tamahiko. Bahkan Tamahiko sampai memberikan hadiah pembatas buku untuknya. Tentu saja itu fitnah yang sangat kejam, dan hal ini ditambah Tamahiko yang berusaha merebut kembali pembatas buku itu sambil menjelaskan kepada Yuju kalau semua itu adalah bohong. Saat Tamahiko masih berusaha merebut pembatas buku itu, pembatas buku tersebut jatuh di dekat Yuju. Lalu karena merasa cemburu dengan keberadaan Atsumi, Yuju tanpa basa-basi merobek pembatas buku tersebut sambil mengatakan kalau dia percaya dengan Tamahiko. Namun dia tidak ingin masalah ini jadi panjang. Dengan merobeklah masalah jadi selesai. Tamahiko sangat terkejut dengan tindakannya Yuju. Tamahiko pun langsung memungut semua robekan kertas itu. Sementara Atsumi langsung pulang dengan santainya.
Setelah kejadian tersebut, Tamahiko langsung merasa sangat bersalah terhadap Yuju. Tamahiko ingin menjelaskan semuanya pada Yuju, namun anehnya Yuju tidak menunjukkan marahnya sama sekali. Bahkan dia bersikap seperti biasanya. Hingga pada suatu ketika lalu karena merasa bersalah banget dengan Yuju, Tamahiko langsung berniat memperbaiki pembatas buku yang robek tersebut. Setelah itu, dia pun langsung pergi ke kamarnya dan langsung memulai proses perbaikan tersebut. Setelah cukup lama berusaha, dia pun akhirnya selesai dan tertidur. Tak lama kemudian dia pun akhirnya tidak sengaja terbangun karena dia menyadari kehadiran Yuju. Sementara dengan Yuju melihat usaha kerasnya Tamahiko, merasa terharu melihat perjuangannya Tamahiko. Saat itulah Tamahiko kembali menjelaskan semuanya, dan akibat kejadian ini Yuju pun menjadi paham dan mereka pun kembali berbaikan. Beberapa hari kemudian, di saat Yuju dan Tamahiko sedang berduaan, saat itulah Tamahiko tidak sengaja menemukan adik-adiknya Atsumi datang ke rumahnya. Tak hanya itu saja, ternyata adik-adiknya Atsumi membawa anak-anak lain untuk minta diajarin oleh Tamahiko. Sebab mereka mendapatkan kabar dari adik Atsumi kalau Tamahiko hebat dalam mengajar. Akibat hal ini, Tamahiko jadi tidak punya pilihan lain selain mengajari mereka semua. Di malam harinya, Tamahiko tidak sengaja melihat Yuju yang sedang melamun sendirian. Setelah mengetahui hal itu, Tamahiko pun langsung menutup Yuju dengan mantelnya karena harinya sangatlah dingin. Setelah itu mereka pun jadi mengobrol. Saat mengobrol, Yuju membahas tentang kelanjutan hubungan mereka karena hari ini Yuju sebenarnya berulang tahun. Selain itu, Yuju juga memberitahu kalau dia sudah bisa dinikahi. Tamahiko yang mendengar pemberitahuan tersebut langsung meminta maaf kepada Yuju karena tidak tahu ulang tahunnya Yuju. Dan juga Tamahiko menjelaskan mengenai hubungan mereka sekarang, kalau dia belum siap untuk menikah. Namun bukan berarti dirinya tidak menyukai Yuju, namun dia ingin menjadi sosok yang bisa diandalkan terlebih dahulu agar bisa melindungi orang yang dia sayang, yaitu Yuju. Maka dari itu, Tamahiko membuat sebuah keputusan kalau dia akan kembali bersekolah untuk mencapai tujuannya agar bisa membahagiakan Yuju. Sementara dengan Yuju ternyata tidak mempermasalahkannya dan sambil menjelaskan kalau dia akan selalu mendukung Tamahiko. Sementara dengan Tamahiko, karena terlalu terbawa suasana yang romantis ini, tiba-tiba setelah melakukan hal itu, mereka pun jadi salting satu sama lain. Beberapa hari kemudian, di hari ini, Tamahiko menerima surat dari pamannya yang merupakan seorang pengajar yang mengetahui kalau Tamahiko ingin bersekolah lagi dari Tamako. Dan pamannya mengatakan kalau dia bisa membantu Tamahiko untuk bersekolah kembali dan tidak perlu meminta bantuan ayahnya. Sebab pamannya mengetahui kalau Tamahiko orang yang sangat cerdas. Setelah membaca surat tersebut, Tamahiko langsung menghubungi pamannya untuk menerima bantuan itu. Dan akibat hal ini, Tamahiko akan segera bersekolah kembali. Di hari selanjutnya, di hari ini Tamahiko mendapatkan pemberitahuan dari Yuju kalau di desanya kedatangan penyanyi terkenal yang bernama Otori. Tak hanya itu saja, para anak-anak didiknya Tamahiko juga mengajak Tamahiko untuk menonton konser Otori. Karena tidak ada pilihan lain, dia pun pergi menonton konser tersebut. Dia pun sangat tersentuh dengan nyanyian Otori dan membuatnya sangat bersemangat. Lalu setelah pulang dari konser tersebut, Tamahiko pun langsung jadi giat belajar. Dia bahkan langsung sangat siap untuk masuk ke sekolah lagi. Dan singkat ceritanya, tibalah hari dia pun masuk sekolah kembali. Lalu selama di sekolah ini ternyata tidak hanya Tamahiko saja yang menjadi murid baru, namun ada seseorang pria yang bernama Hakaru. Selain itu, Hakaru ini ternyata saudara kembar dari Otori yang merupakan artis terkenal sebelumnya, yang membuat Hakaru menjadi pusat perhatian dibandingkan dengan Tamahiko. Meskipun banyak yang ingin berteman dengan Hakaru, ternyata Hakaru tetap
tetap memilih berteman dengan Tamahiko. Dia bahkan mencoba mendekati Tamahiko dengan cara mengajak ngobrol, dan usahanya ini mereka berdua pun menjadi dekat. Bahkan Tamahiko juga memperkenalkan Hakaru kepada Yuzu, yang membuat Yuzu kenal dengan Hakaru. Di keesokan harinya, Hakaru lagi-lagi kembali berkunjung datang ke rumah Tamahiko. Tapi dia kali ini membawa adiknya, yaitu Otori. Dan tentu saja hal itu membuat Yuzu sangat senang dengan kunjungannya Otori, sebab Yuzu merupakan penggemar berat dari Otori. Setelah itu Otori menjelaskan tujuan dia datang ke sini, sebab dia meminta izin untuk menginap sementara, sebab Kotori ingin membuat lagu baru dengan tema percintaan. Dan Kotori tahu kalau Yuzu dan Tamahiko mempunyai kisah cinta yang unik. Jadi Kotori ingin menuangkannya di lagunya dengan cara meneliti kesehariannya Yuzu dan Tamahiko. Akibat hal ini, Yuzu dan Tamahiko juga memperbolehkannya. Akibat hal ini juga, Kotori selalu memperhatikan kegiatan mereka. Hingga pada suatu ketika, yang dimana sekarang Yuzu menerima pesan dari sahabatnya yang bernama Midori, yang mengumumkan kalau dia akan segera menikah, sebab dia sekarang sedang hamil. Setelah mendapatkan kabar itu, Yuzu berniat ingin menemui Midori untuk terakhir kalinya, sebab Midori akan segera menikah, yang kemungkinan nanti akan sulit ditemuin. Tamahiko yang mengetahui niat Yuzu pun memperbolehkannya untuk menemui Midori yang lagi berada di Tokyo sebelum dia menikah. Akibat izin dari Tamahiko, singkat ceritanya, Yuzu pun pergi ke Tokyo. Di keesokan harinya, di hari ini, Tamahiko sedang mengajarin anak-anak desa seperti biasanya. Lalu secara tiba-tiba, rumah pun bergetar dengan sangat kencang. Dan ternyata terjadilah sebuah gempa yang sangat dahsyat. Bahkan akibat kejadian gempa ini, sangatlah parah, banyak bangunan desa hancur. Hal ini membuat Tamahiko menjadi khawatir kepada Yuzu, sebab kemungkinan besar gempa di Tokyo lebih mengerikan. Akibat menyadari hal ini, Tamahiko pun langsung kembali ke rumah dan bersiap-siap untuk pergi ke Tokyo mencari Yuzu. Saat dia mau meninggalkan desa, ternyata Tsumi juga ikut Tamahiko untuk pergi ke Tokyo dengan tujuan untuk mencari adiknya juga yang berada di Tokyo. Setelah itu, mereka berdua pun langsung berangkat dengan berjalan kaki menuju Tokyo. Lalu setelah perjalanan yang cukup panjang dan memakan banyak waktu, singkat ceritanya mereka pun sampai di Tokyo. Dan dugaan Tamahiko memang benar, Tokyo telah hancur lebur. Kemudian Tamahiko langsung mencari Yuzu di pengungsian dan berusaha sambil teriak-teriak untuk mencari Yuzu. Saat itulah Tamahiko tidak sengaja bertemu dengan adiknya, yaitu Tamako, yang kebetulan sedang bertugas di sini juga, diminta oleh sekolahnya. Namun karena Tamahiko sekarang sedang sangat kelelahan, dia pun akhirnya jatuh pingsan. Setelah beberapa saat pingsan, dia pun akhirnya sadar. Dan saat dia bangun, ternyata dia bertemu dengan pamannya yang menjadi relawan bersama dengan Tamako juga. Lalu setelah sadar, karena setelah mengetahui kalau dari pamannya Yuzu tidak berada di pengungsian ini, Tamahiko langsung berangkat mencari Yuzu lagi sambil dibantu oleh Tamahiko. Setelah mulai perjalanan panjang dan melelahkan, sayangnya kemanapun mereka pergi, belum menemukan hasil sedikit pun. Saat mereka mencari ke setiap sudut tempat, lalu saat masih mencari, mereka berdua tidak sengaja melihat seseorang di jembatan. Pada saat itu Tamako mengira gadis itu akan bunuh diri. Setelah menyadari hal tersebut, mereka pun berusaha menghalangi gadis itu. Namun gadis ini menjelaskan kalau dia hanya sedang berdoa. Saat itulah Tamahiko menyadari kalau gadis ini memiliki jimat yang sama dengan Yuzu. Dan akhirnya Tamahiko mengetahui kalau gadis ini adalah Midori. Akibat menyadari gadis ini Midori, dia pun langsung menanyakan di mana sekarang Yuzu berada. Midori pun menjelaskan kalau dia dan Yuzu telah terpisah saat terjadinya bencana kemarin. Lalu karena masih belum menemukan keberadaan Yuzu, Tamahiko langsung kembali berniat mencari Yuzu lagi. Sementara dengan Tamako akan segera kembali ke pengungsian dengan membawa Midori. Setelah perjalanan yang cukup panjang untuk mencari Yuzu, dia pun tidak sengaja bertemu dengan dua anak kecil. Saat inilah anak kecil ini meminta bantuan kepada Tamahiko
untuk membantu mereka membawa gadis yang sedang bersama mereka ke pengungsian sebab dia telah jatuh sakit. Setelah mengetahui hal itu, Tamahiko pun langsung memeriksa keadaan gadis tersebut. Saat memeriksa gadis itu, ternyata gadis ini adalah Yuju. Tanpa pikir panjang, Tamahiko langsung mengangkat Yuju dan membawa Yuju ke pengungsian. Setelah cukup lama menunggu Yuju sadar dari pingsannya, Tamahiko akhirnya melihat Yuju yang sadar. Sementara dengan Yuju yang melihat Tamahiko di hadapannya, membuat Yuju sangat terharu mengetahuinya. Dan tanpa panjang lebar, langsung mengkiss Tamahiko. Setelah mereka melakukan hal ini, mereka pun disurakin oleh Tamako dan teman-temannya yang melihat kejadian tersebut. Beberapa waktu pun berlalu, Tamahiko, Yuju, dan teman-temannya yang lain menjadi relawan dalam bencana ini dan saling membantu satu sama lain. 1 bulan pun berlalu. Setelah melalui masa sulit, mereka kembali menjalani hari seperti biasanya lagi. Bahkan mereka semua merayakan hari ulang tahunnya Tamahiko, dan mereka pun sangat menikmati acara ulang tahun ini. Dan juga Tamahiko sekarang sangat bahagia dengan hidupnya, sebab sekarang dia telah dikelilingi orang yang peduli pada dirinya. Lalu animenya ini sampai di sini saja dan ceritanya pun tamat.